Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi serta contoh soal tentang kesetimbangan benda tegar. Syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Kalau yang pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai syarat-syarat kesetimbangan partikel. Kalau sekarang adalah syarat-syarat kesetimbangan benda tegar. Benda tegar itu memiliki dua syarat. Yang pertama, kesetimbangan translasi, yaitu persamaannya adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fc sama dengan 0. Yang kedua syaratnya yaitu adalah kesetimbangan rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Jadi benda tegar itu supaya setimbang itu ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu seperti ini ya. Dia tidak bergeser, yaitu kesetimbangan translasi, dan dia tidak berputar, yaitu kesetimbangan rotasi. Namun akan tetapi pada kenyataannya itu bisa hanya salah satu saja. Jadi benda tegar itu bisa hanya translasi yang berlaku karena rotasinya udah pasti kesetimbangan. Ada yang kesetimbangannya ini yang rawan, tapi yang translasinya sudah pas. Ada yang dua-duanya harus memenuhi. Jadi ada yang salah satu harus dipenuhi. Jadi yang satunya ini sudah pasti paten, tidak bisa bergerak. Ada yang ininya yang paten, tapi ini yang rawan bergerak. Ada yang dua-duanya ini rawan bergerak. Tapi intinya ini syarat-syarat untuk kesetimbangan benda tegar. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di contoh soal ya. Untuk sigma fx sendiri seperti yang kemarin kita pelajari, yaitu resultan gaya pada sumbu X. Sedangkan untuk yang sigma fy yaitu adalah resultan gaya pada sumbu Y. Sedangkan untuk sigma tau itu artinya adalah resultan dari momen gayanya. Jadi bendanya tidak bergerak ya, tidak bergerak, tidak bergeser, itu kesetimbangan translasi, dan bendanya ini tidak berputar, berarti tercapai kesetimbangan rotasi. Nah, untuk contoh soal yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu ada dua ya, contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Kedua soal ini bentuknya mirip, hanya saja ada perbedaan sedikit ya. Jika A yang sebelah kirinya ya ini kosong, kalau yang contoh soal yang kedua A-nya ini ada bendanya. Jadi ini adalah konsep dasar, ini sudah pengembangan seperti itu. Oke, langsung saja kita membahasnya untuk contoh soal yang pertama. Oke anak-anak, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal yang pertama ya. Di soal yang pertama ini ada sebuah gambar. Ini ada batang AB, di mana di antara batang AB ini pada titik O ada sebuah penumpu ya, penumpu. Jadi ini titik tumpunya. Terus di pojok sini di titik B itu dibuka dengan sebuah tali. Talinya dibuka dengan katron, dan di ujung tali satunya digantungkan sebuah massa atau beban. Jadi secara normalnya beban yang di sini itu akan menarik titik B-nya ke atas ya, seperti itu. Terus jika diketahui batang AB jika diketahui batang AB nilainya panjangnya benar 8 meter, dan panjang AO ini merupakan sepertiganya dari panjang OB. Dan jika massa batang AB itu 10 kg, maka yang ditanyakan adalah berapa besar dari massa M-nya ini supaya sistemnya dalam keadaan seimbang. Seimbangnya kita anggap dia mendatar seperti ini ya. Ini saya gambarnya tidak lurus karena tidak pakai penggaris ya. Jadi kita anggap ini lurus, garis horizontal atau secara garis sembunyi. Seimbang, tetap seimbang seperti ini. Jadi berapa nilai massa bebannya ini supaya batangnya kedudukannya tetap seperti ini, tidak naik dan tidak turun. Itu pertanyaannya. Maka kita menggunakan formulanya, karena ini kasusnya dia tidak mungkin naik turun ya, atau tidak mungkin geser kanan kiri sehingga tidak ada pergeseran. Dia kemungkinannya kalau tidak seimbang, kemungkinannya adalah dia berputar seperti ini di sini. Kemungkinannya dia berputar ya. Jadi berarti batangnya kemungkinannya kalau nggak seimbang dia berputar. Nah kalau berputar itu kan maksudnya pakai torsi. Jadi
dia pakai konsep yang sigma F, pakai konsep yang sigma torsi sama dengan 0. Dan kita tahu sendiri bahwasanya untuk kesetimbangan benda tegak itu ada dua ya konsepnya, yaitu sigma F sama dengan 0 dalam artian tidak ada pergeseran, atau sigma tau sama dengan 0 dalam artian tidak ada perputaran. Jadi yang kita pakai sekarang yang sigma tau sama dengan 0 karena tidak ada perputaran. Terus torsi dari mana saja? Nah, torsi itu kan konsepnya perkara antara gaya dengan jarak ya, dengan gaya. Gaya pakai dari sini. Di sini dia punya berat. Nah, ada gaya berat. Dari beban ini arahnya ke bawah. Ingat di sini ada tegangan tali menegang. Di sini juga ada tegangan tali. Nah, terus besarnya tegangan tali ini, ya, jika di sini tidak ada gesekan, maka besarnya sama dengan berat beban di sini, sama dengan B. Terus karena batangnya ini memiliki massa, maka batang ini juga memiliki berat. Nah, letak pusat massa atau istilahnya dalam titik beratnya itu adalah di tengah-tengahnya standarnya ya, tengah-tengahnya ini. Jadi kita di sini adalah titik beratnya, titik berat dari batang AB, WAB seperti ini. Ini W-nya massa, jadi saya tulis WM saja. W-nya massa, kalau ini beratnya massa, kalau ini beratnya dari batang AB. Jadi di sini adalah titik berat. Titik berat adalah pusat dari massa. Apa itu titik berat? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi saat ini kita hanya perlu fokus. Berarti di batang ini memiliki titik pusat dari beratnya, letaknya di sini. Dinamakan dengan titik berat atau pusat massa. Lebih lanjut nanti titik berat kita pelajari pada sesi yang berikutnya. Oke, berarti ada dua torsi yang berbeda ya, torsi yang ini sama ini. Ini torsinya kan fokusnya di sini. Jadi ini torsinya yang tarik ke atas sehingga nanti putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang ini dia kayaknya ke bawah sehingga nanti mengakibatkan putarannya searah dengan jarum jam. Oke, sesuai dengan kemarin kita kesepakatannya, jika putaran bolanya searah jarum jam, torsinya kan negatif. Dan searahnya ini kan mengakibatkan putarannya searah jarum jam, ya. Jadi positif, berlawanan. Maaf, kalau searah jarum jam itu negatif. Kalau yang ini mengakibatkan torsi yang berlawanan hingga positif. Jadi torsi karena tegangan tali T, ya, itu positif. Dikurangi dengan torsi karena berat batang AB itu negatif. Nilainya sama dengan 0. Terus kita masukkan rumusnya. Berarti ini kan tegangan tali kalikan F. Harusnya kan F kali R, karena F itu kan bisa dijabarkan menjadi tegangan tali atau gaya berat ya. Jadi ini kita pakai yang gaya tegangan tali. Terus ini kita pakai yang gaya berat, BAB. Kalikan R sama dengan 0. Kita masukkan tadi tegangan tali kan sama dengan berat. Berat kan sama dengan M kali kecepatan gravitasi. Jadi kita ubah menjadi M kali G. R. R-nya jaraknya mana dengan mana? Tegangan tali adalah jarak dari sini ke torosnya. Jadi OB. Jarak OB. Kurangi ini MAB kali G kalikan R. Jaraknya dari mana? Ini ke sini. Jaraknya ini ke sini itu berarti, nah, ini kita anggap Z, titik Z. Z itu adalah titik dari pusat massa atau titik berat, itu Z. Jadi jarak dari O ke Z sama dengan 0, seperti itu. Nah, karena sama-sama memiliki percepatan gravitasi, jadi semuanya ini saya bagi dengan percepatan gravitasi, jadi G-nya hilang ya, saling membagi. Seperti itu. Terus M ditanyakan jaraknya OB berapa? Kita tahu, kita cari dulu ya jaraknya OB. Kita tahu AO sama dengan 1/3 dari OB. Dengan kata lain jika dikalikan silang, 3AO sama dengan OB. Sedangkan AB itu sama dengan AO ditambah OB.
AB-nya tadi adalah nilainya 8. Ini tetap AO. Sedangkan yang OB menjadi 3 AO. Berarti 8 adalah 4 AO. Maka AO nilainya adalah 2 meter. Kalau AO 2 meter, berapa OB? Nah ini, maka OB kan sama dengan 3 kali AO, 3 kali 2 berarti 6 meter. Di sini kita pakai ya, nilainya 6 meter. Dikurangi masanya ini 10 dikalikan ROZ. Nah, untuk jaraknya ROZ sendiri, ini jaraknya tadi ya. Sekarang kita nyari jaraknya ROZ. OZ itu kan dari OB ya. Maaf, begini. Nah, OZ itu adalah tengah-tengah. Jadi begini. Titik Z ini membagi panjang AB menjadi 2. Ya, titik Z membagi panjang AB menjadi 2. Sehingga jika ini ke sini adalah 8, maka ini ke sini adalah 4. Jadi ini 4 meter. Nah, OZ itu kan sama dengan OB dikurangi ZB. OB-nya tadi kita ketemu 6 dikurangi ZB. ZB-nya 4, berarti 2 meter. Jadi ini 2 sama dengan berarti 6 kalikan massa, nilainya sama dengan 20 ya. Kita pindah ke sekarang jadi plus 20. Maka M sama dengan 20 per 6. Kita sederhanakan. Kita jadikan ini dibagi 2 jadi 10, ini jadi 3. 10 bagi 3 itu 3,33. Jadi 3,33 kilogram. Nah, ini adalah nilai dari masanya benda ini. Oke. Sekian pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Ya, di sini kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut menyelesaikan contoh soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini bentuknya mirip seperti soal yang pertama tadi. Hanya perbedaannya sekarang ada penambahan massa benda di sini ya, gitu ya. Oke, dimana diketahuinya panjang AO sama dengan panjang OB yaitu 10 meter. Karena sama, berarti panjang AO adalah setengah dari panjang AB. Karena AB-nya 10 meter, berarti untuk panjang AO sendiri adalah 5 meter. Maka panjang OB adalah 5 meter. Karena ini sudah ada 1 meter, berarti yang ini tinggal 4 meter. Ya, bisa saya kasih tanda panah biar jelas. Walaupun di soal ini tidak ada, kita kasih sendiri biar jelas. Oke, lanjut. Setelah itu diketahui ininya 2 kg masanya, ininya 12 kg masanya di sini. Dan jarak titik Z atau titik pusat massa dari batang AB-nya dengan titik tubuhnya adalah 1 meter. Jika sistemnya ini dalam keadaan yang seimbang, ya, yang ditanyakan adalah berapa besar massa batang AB yang berada di titik Z itu, berapa massanya. Oke, seperti yang sebelumnya kita pakai konsepnya sigma tau sama dengan 0. Oke, torsinya karena siapa saja kita lihat seperti yang sebelumnya. Di sini ada massa, ya. Di sini ada tegangan tali. Oke, tegangan tali, ada T, ada berat. Saya maaf nih, bukan maksudnya berat. Ini juga ada berat batang AB. Ini beratnya di titik A, seperti itu. Jadi ada 3 ya, karena tegangan tali T, berat batang AB sama berat di titik A. Jadi torsinya ada 3. Torsi karena ya kita lihat dulu perputarannya. Untuk yang ini dia muternya membuat arah putarannya berlawan dengan arah jarum jam, berarti positif.
posisinya sesuai dengan kesepakatan kita. Boleh dibalik kesepakatannya, boleh. Ini WA positif. Terus yang torsinya ini karena putarannya secara jam-jam, kesepakatan kita makin negatif. Jadi ini negatif torsi karena batang AB. Terus lanjut, ini ketika torsi di titik B, ketika antar di titik B menyebabkan putarannya berlawanan arah jam-jam sehingga torsinya positif torsi karena tegangan tali. Nah, seperti ini. Lalu kita jabarkan rumusnya. Ini kanan kiri A dikalikan jaraknya antara A dengan O dikurangi BAB dikalikan dengan jaraknya mana, Z dengan O atau OZ ditambah tegangan tali dengan jaraknya mana, O dengan B sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, T ini besarnya sama dengan W ya. Jadi tegangan talinya ini besarnya sama dengan W, yaitu R kali G. Kita jabarkan, ini menjadi masanya di titik A, masa pada titik A kalikan G, kalikan RAO nya, masih belum saya masukkan angkanya, masih kita memperrumus. Ini masa batang AB kalikan G, kalikan ROZ ditambah dengan T nya sama dengan M kali G dikalikan maaf ini kurang ya, dikalikan R. R nya jaraknya antara O dengan B. Ada kesalahan, tulis yang saya jarak ROB seperti ini. ROB seperti tadi, karena kita tahu semuanya ini memiliki nilai G atau percepatan gravitasi ya, jadi bisa kita hilangkan dengan cara membagi jadi kedua ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan G, jadi akhirnya ini G nya hilang. Seperti itu. Terus dengan MA nya 2 kg, RAO jaraknya A dengan O 5, MAB adalah masa dari batang AB, belum tahu, mesti ditanyakan. Jaraknya OZ 1 ditambah dengan masanya 12 kg, ROB nya adalah 5. Ini adalah 10 min MAB ditambah 60 sama dengan 10 ditambah 60 adalah 70 sama dengan MAB nya min ya, MAB pindah ke kanan jadi MAB. Berarti untuk MAB nya masanya itu harus 70 kg. Nah, seperti ini. Oke. Mudah ya, anak-anak. Semoga kalian paham. Sampai di sini dulu penjelasannya untuk yang contoh soal ketiga. Habis ini kita akan lanjut untuk yang contoh soal nomor ya. Ini kita sudah mengerjakan contoh soal yang nomor 2 sampai di sini dulu. Habis ini kita akan melanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3. Sekian video pembelajaran kali ini untuk contoh soal yang pertama dan yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga akan dilanjutkan pada video yang selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.